Ini saya lagi mau ngadepin Tante Rani, Pak Ahwa. Mendingan sekarang Pak Ahwa tenangin dulu ya semua karyawan di sana. Iya Mbak, tapi saya juga bingung Mbak, gimana nenanginnya. Anak-anak pada sedih Mbak, kehilangan kerjaan. Saya juga bingung gimana ke depannya. Bos, itu Dara ya? Saya boleh ngomong bentar? Iya nih. Halo Dar. Ini semua salah gue, Dar. Gue tahu apa alasannya Bu Rani ngelakuin ini semua. Karena Bu Rani marah dan gak terima ayah gue yang tiba-tiba keluar dari penjara. Tadi gue sempat ketemu sama Bu Rani. Dan Bu Rani bilang akan ngelakuin sesuatu buat ngebalas perbuatan gue. Dan mungkin ini yang dia maksud. Ras, lo tenang dulu aja ya. Ini gue lagi mau ngomong sama Tante Rani. Pokoknya lo doain aja semoga semuanya lancar dan kafe kita gak jadi ditutup. Lo mau nemuin Bu Rani, Dar? Gak apa-apa kok, Ras. Ini gue ditemenin sama Leon. Yaudah, kalau gitu boleh nggak gue minta tolong sama lo, HP-nya jangan dimatiin ya, biar gue juga bisa dengar apa yang Bu Rani ngomong ke lo. Oke, yaudah kalau gitu. Oke. Relax. Everything will be okay. Amin. Take a deep breath. Tante Rani, terima kasih Tante udah memberikan kesempatan untuk bicara dengan Dara. Kalian hebat ya. Sekarang sudah berani terang-terangan bergandengan tangan. Please have a seat. Sebelum duduk, saya mohon Tante, jangan salah menilai saya sama Dara ya. Ran, zaman sekarang itu apapun bisa terjadi. Jadi kamu jangan sembarangan langsung bisa percaya sama semua orang. Yes. Maaf Tante Rani, sebenarnya Dara kesini ingin bicara soal penutupan kafe tadi pagi. Emang sih belum ada tanda tangan kesepakatan antara saya dan Tante. Tapi bukankah Tante udah mengizinkan saya untuk mengelola tempat itu? Berarti otomatis tempat itu udah punya Dara dong. Kenapa Tante tutup ya? Iya. Tapi itu semua sebelum kamu bohongin saya. Waduh, Bu Rani kayaknya marah banget ya. Shh, bos, jangan kencang-kencang, nanti kedengeran sama Bu Rani. Sorry Ras, sorry. Yaudah gini aja deh. Tante sekarang mau ngapain? Kalau tiba-tiba sekarang restoran ditutup, kan nggak adil. You're talking about keadilan. Keadilan untuk saya. Jelas-jelas malah saya yang dibohongin abis-abisan. Dan anak saya sendiri berani bohongin saya. Kalian pakai restoran Ahwa untuk nyelamatin Laras. Jelas-jelas Laras adalah sumber kekacauan dari keluarga saya. Paham kamu? Tante, saya ngerti Tante punya pandangan sendiri terhadap teman-teman saya. Tapi bukankah Tante baru melihat dari satu sudut pandang saja? Tante mungkin nggak tahu siapa Pak Ahwa sebenarnya dan siapa Laras sebenarnya. Tapi saya punya sudut pandang sendiri tentang mereka. Mereka adalah teman-teman saya dan saya ingin menolong mereka. Apakah salah Tante kalau saya ingin menolong teman-teman saya sendiri? Ya Allah, Dara ngebelain aku sampai segitunya. Tolong Dara ya Allah. Ran, udahlah. Nggak usah bertele-tele kayak begini, langsung aja selesaiin. Dara, saya sudah buat keputusan. Maksud Tante,
keputusan Tante untuk menutup kafe ini udah nggak bisa diganggu-gugat lagi, Tante. Dara, saya sudah ambil keputusan. Dan keputusan saya sudah bulat. Saya akan take over Cafe DNA. Dan saya akan menjadi pemegang saham utama. Tante mau jadi pemegang saham di Cafe DNA? Yes, why not? Toh semua tanah di sekitar situ adalah milik saya. Jadi sekarang saya akan menjadi pemegang saham utama Cafe DNA. Dan kalau kamu tidak bersedia, mau nggak mau, kafe itu akan saya tutup. Maaf Tante, tapi sepertinya saya mesti diskusi dulu sama rekan kerja saya. Saya tunggu sampai jam makan siang besok. All done. Clear? And you guys may leave now. Tahun, Ras. Gua megang nih restoran sampai jadi kafe. Masa gua mesti relain kasih gitu aja, Ras? Keburaan nih, Ras. Maaf ya, Bos. Gimana, Dar? Lo udah ada keputusan? Gue masih bingung, Ras, kenapa Tante Rani mau megang saham kafe ini. Padahal kan kayaknya di mata Tante Rani bisnis ini tuh gak ada nilainya sama sekali. Ya juga sih. Tempat ini emang receh buat Tante Rani. Sebanyak-banyaknya penghasilan tempat ini gak bakal sebanding sama uang perawatan muka Tante Rani. Tante Rani kan gak pernah retail. Dia pasti dia sengaja. Apa gue pergi aja dari restoran ya? Pindah. Tapi sayang, Deng. Kan restorannya baru diperbaruin. Mana pelanggannya udah nambah lagi. Itu dia, Pak Ahwa. Ya udah, sekarang pilihan kita cuma dua. Antara kita iyain Tante Rani atau kita pindah dari sini. Hehehe. Jangan ambil buru-buru keputusannya. Kita masih ada waktu sampai besok siang kan? Udah mending sekarang kita pikirin matang-matang. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Ini semua salah gue. Gara-gara gue kalian jadi susah kayak gini. Kalian gak seharusnya secemas ini. Karena ini bukan salah kalian. Kalian tenang aja. Gue pasti akan tanggung jawab kok. Gue akan coba cari jalan keluar. Gue akan coba ngelakuin sesuatu supaya kalian gak akan kehilangan bisnis ini. Emangnya lo mau ngapain, Ras? No. Ras, jangan sampai lo ngelakuin hal yang bakal bikin lo nyesel nanti. Enggak kok. Lo tenang aja, Dar. Gue udah pikirin ini matang-matang. Emangnya lo mau ngapain sih, Ras? Nanti gue kasih tau ya. Gue mau ganti baju dulu. Misi, Bos. Ras, Laras. Laras, lo kasih tahu dulu sama gue, lo mau ngapain? Nanti juga lo akan tahu kok, Dar. Tapi Ras, lo kan udah janji sama gue bakal ngelewatin susah dan seneng bareng-bareng.
sekarang seenggaknya lo kasih tahu dulu dong sama gue lo mau ngapain, supaya gue tahu lo lagi nggak ngebahayain diri lo sendiri. Dari gue tahu, tapi selama ini lo yang udah banyak ngebantu gue. Sekarang biarin gue yang ngebantu restoran ini. Gue akan coba ngomong sama Bu Rani. Tapi Ras, Udah deh Dar, mendingan lo tenang aja ya. aduh tapi gimana gue bisa tenang kalau gue nggak tahu lo mau ngapain? Leon, gue minta lo di sini ya, tenangin Dara dulu. Karena gue yakin banget Dara pasti masih panik gara-gara ancaman dari Bu Rani. Gue pergi dulu ya. Laras tuh. Udah, gak usah dikejar. Tapi Leon, kita kan nggak tahu dia mau ngapain. Aku nggak mau dia nerima resiko yang berat, Leon. Dara. Listen to me. Laras is a smart girl. Dia pasti udah pikirin semua resiko yang bisa terjadi ke dia. Dan kalau dia butuh bantuan kita, dia pasti bakal ngomong. Ya? Udah, tenang aja. Duh, kenapa gue masih ragu gini ya? Sebenarnya gue juga nggak tahu sih harus gimana kalau ketemu Bu Rani. Bu Rani bakal nolong atau malah bikin hal ini makin rumit. Gue berangkat atau enggak ya? Aku ketiduran. Laras mau kemana? Neng, nggak naik Neng. Enggak deh bang. Ya udah. What? Dia nggak naik angkot. Terus dia mau kemana? Kayaknya gue masih belum ada keberanian deh buat ketemu sama Bu Rani. Gue mau ngomong apa lagi coba ke Bu Rani? Dia mana pernah ngasihanin gue? Enggak. Gimana pun juga, gue mesti nemuin Bu Rani. Mau ini dibilang nekat kek, terserah. Yang jelas, gue lakuin ini demi Dara sama Bos Ahwa. Nggak naik, Neng. Enggak bang. Sean? Yakin nggak mau naik? Gratis loh. Sean? Silakan. Nggak usah. Makasih Sean, tapi gue mau sendiri aja. Ras, wait. Sean, stop it. Gue tuh sekarang lagi pusing, banyak pikiran. Lo bisa nggak jangan bikin gue tambah pusing? Ras. Kenapa, Ras? Don't worry, Ras. You're not alone. Apapun yang terjadi, aku akan temani kamu untuk menghadapi masalah apapun. Ras. Makasih Sean. Tapi maaf ya, gue nggak mau siapapun terlibat dalam masalah gue. Ini masalah gue sendiri. It's okay. Aku mau bantu kok. Enggak, Sean. Mas. Ayo Neng, break Neng. Iya. Mau ditemenin? Nggak usah. Udah Pak, jalan aja.
Take care! Ras! Bye! Take care of yourself, okay? Woo! Bye! Oh my God. Jangan-jangan Laras mau ketemu Auntie Lani. Kalian semua sini. Sini! Kalian dari mana? Kami dari Cafe DNA, Mas. Kalian ngapain di sana? Maaf Mas, kami cuma disuruh Ibu Rani Mas. Disuruh ngapain? Gak usah muter-muter. Gue tahu. Kalian pasti disuruh nyokap gue kan? Iya kan? Sekarang siapa lagi coba? Yang bisa nyuruh kalian kecuali gue atau nyokap gue? Jadi sekarang jawab. Kalian ngapain ke sana? Kami disuruh nutup Cafe DNA, Mas. Oh. Jadi Mama nyuruh kalian buat nutup Cafe DNA. Ya. Gimana caranya? Ya gitu, Mas. Semua pelanggan saya suruh keluar bersama teman-teman saya. Habis itu barang-barangnya saya bawa keluar juga. Jadi semua pelanggan yang ada di Cafe DNA yang lagi makan, yang lagi menikmati minum mereka, semuanya kalian suruh keluar. Ya. Iya, Mas. Iya Mas. Kalian semua tuh mikir gak sih? Jadi setelah kalian suruh semua pegawai yang ada di sana untuk berhenti bekerja, dan semua pelanggan kalian suruh keluar dari Cafe DNA, apa lagi yang kalian lakuin? Udah, itu aja. Kalian tuh mikir gak sih? Apa ada terlintas di otak kalian kalau yang kalian lakuin ini tuh gak penting sama sekali? Sama sekali gak ada gunanya? Apa kalian sama sekali gak mikir? Pegawai-pegawai yang ada di sana bisa ngerasa kalau mereka tuh kehilangan pekerjaan mereka. Mereka bisa aja kehilangan pekerjaan mereka. Apa kalian sama sekali gak ada kepikiran itu? Jawab! Kalian semua emang benar-benar gak guna. Sekarang cepat. Kalian semua ngadep ke tembok. Cepat! Iya, Mas. Iya Mas. Gue akan hitung sampai hitungan ke-10. Kalian semua squat jump. 1, 2, masih diem. Cepat! Baik Mas. Ayo. Gue hitung sekali lagi. Iya Mas. Ayo. 1, 2, 3, 4, terus 5. lakuin sampai 100. Capek Mas. Cepat! Iya Mas. Rasain. Salah sendiri bikin cewek gue ketakutan. Ada siapa yang cepat? Terus!
Aduh, capek mas. Capek mas. Ada capek, terus. Aduh. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Panggilan dari telepon rumah. Ini pasti Mas Vino yang telepon. Dia pasti mau tanya-tanya soal kafe atau jangan-jangan mau minta bantuan. Aduh, mana Bu Rani ada di belakang saya lagi. Gawat nih. Siapa yang nelfon, Bim? Kok kamu nggak angkat-angkat? Maaf Bu, ini barusan telepon dari rumah. Sepertinya Mas Vino yang lagi telepon. Angkat. Iya. Baik Bu. Halo? Bim, lama banget sih ngangkatnya. Ini cafe DNA kenapa lagi? Aduh, benar kan Mas Vino tanya soal ini lagi. Bisa gawat nih kalau ibu sampai dengar dia telepon soal itu. Mas Vino, sebaiknya nanti saya jelasin kalau saya sudah sampai di rumah ya Mas. Kenapa Bimo seperti salah tingkah gitu ya? Vino emangnya tanya apa? Pasti soal Laras. Enggak, Bim. Gue butuh penjelasan dari lo sekarang juga. Ada apa sih sama cafe DNA? Gawat nih, kalau sampai ketahuan, bukan cuman Vino, tapi saya bisa habis dilabrak sama Bu Rani. Bim, gue tuh tadi dari sana. Gue ngeliat sendiri kok semuanya. Semua karyawan di luar, bos Aqua, Laras, Leon, semua pada di luar. Semua barang-barang di cafe DNA juga pada di luar. Sekarang lo jelasin ke gue, Bim. Lo jelasin sejelas-jelasnya sebenarnya ada apa. Stop ya Mas Vino. Jangan ngomong apa-apa lagi soal cafe DNA. Bim, kalau diem aja sih Bim, jawab dong. Kena kamu, Vino. Kali ini Mama akan dengar langsung dari mulut kamu. Maaf Bu, kita mau balik ke rumah atau kita langsung ke tempat ruang meeting Bu? Biar saya sampaikan kepada Pak Anton. Damn, dari tadi Bimo lagi sama Mama. Pantesan Bimo diem aja dari tadi. Aduh, mati gue. Mama udah denger apa ya? Bim, lo lagi sibuk ya? Ya udah deh, ntar kita ngobrolnya gampang pas kita di rumah aja. Ya udah, nanti dulu ya. Bye Bim. Hampir aja. Semoga Mama belum denger apa-apa tadi. Kamu tuh gimana sih, Bim? Tadi kan saya udah kasih tahu. Saya capek. Langsung pulang ke rumah. Baik Bu, maaf saya lupa. Pasti Bimo sengaja ngomong gitu biar Vino sadar kalau dia sedang bersama saya. Bibi. Iya, Nonsonnya mau nambah minum lagi? Enggak, Bi, makasih. Om Raymondnya belum bangun ya, Bi? Kelihatannya begitu, Non. Soalnya tadi siang abis minum obat. Kemungkinan efeknya jadi ngantuk. Bi, soalnya boleh minta tolong nggak? Tolong bangunin Om Raymond dong, Bi. Ini penting banget, Bi. Aduh, gimana ya, Non? Maaf, Bibi nggak berani bangunin, Non. Apalagi Pak Raymond itu lagi nggak enak badan gitu, Non. Sia-sia dong gue 2 jam nungguin Om Raymond di sini. Ini juga Leon nggak datang-datang. Jamuran deh gue di sini. Bi, itu bingkisan dari siapa? Oh, itu tadi dari Mbak Dara. Tadi dia kesini sebelum Nonsonnya dateng. Jadi si Dara udah duluan nyolong start datang ke sini. Pasti dia udah ketemu sama Om Raymond dan ngomong macam-macam.
Ngeselin banget tuh anak. Sok lembut padahal lebih licik dari gue triknya. Oh ya, Bi. Ini bingkisan dari Sonya. Spesial dari Sonya buat Om Raymond. Jangan lupa ditaruh di sebelah tempat tidurnya Om Raymond. Biar dia lihat. Spesial dari Sonya. Jangan lupa. Iya, Non. Nanti Bibi sampaikan. Sekarang, Bi. Jangan nanti. Oh, iya. Sekarang, Non. Wah, pas banget sih gue. Tadi udah ketemu Om Raymond, mana yang juga lama banget lagi datangnya. Ini semua tuh gara-gara Danur. Ngapain lagi tadi dia pakai muncul dari belakang kayak gitu? Kan gue jadi nggak berani keluar. Coba aja dia nggak ada. Gue nggak akan kecolongan start kayak gini sama Dara. Kenapa lo sebut-sebut nama gue? Lu kangen sama gue? Ini gue ada di sini sekarang. Lo mau ngapain? Mau deketin gue? Lo kok di sini? Ya enggak lah. Ya amit-amit. Enggak, lo bukan tipe gue sama sekali. Sekarang lo udah berani belagu ya sama gue. Coba bilang sekali lagi, gue pengen dengar. Lo jangan macem-macem ya. Gue mau teriak sekarang. Kalau lo macem-macem. Sonya cantik, dengerin. Gue bisa aja nekat sama lo kalau lo sampai teriak. Oke? Sekarang lo masuk mobil. Cepetan jalan! Hidupin mobilnya! Permisi Pak, Bu Raninya ada nggak ya? Ibu Raninya sedang keluar, Mbak. Masih lama nggak Pak? Kalau itu saya kurang tahu, Mbak. Tapi perginya udah dari tadi. Mungkin sebentar lagi pulang. Yaudah kalau gitu, saya boleh nggak Pak nunggu di sini aja? Soalnya ada hal penting yang saya harus bicarain sama Bu Rani. Baik, Mbak. Silakan. Mari saya antar. Mau minum, Mas? Emangnya gue kelihatan kayak gue aus? Gue tuh gelisah, tahu nggak? Udah deh, mendingan sekarang lo pergi. Sebelum semua botol-botol yang ada di sini melayang ke arah lo. Pergi! Iya, Mas. Cabut! Gue nggak bisa. Gue harus coba santai hadapin masalah mama dengan cafe DNA. Tapi gue emosi banget. Pikiran Laras yang segitu manisnya harus nanggung ini semua. Dan gue gak bisa berbuat apa-apa. Lagian ngapain sih mama nutup cafe itu? Mana gue juga gak dapet jawaban apa-apa dari Bimo. Gara-gara dia lagi sama mama sih. Gimana caranya coba gue bisa nyelesain masalah ini dan nyelamatin Laras dari situasi ini? Jangan-jangan mama masih gak bisa terima soal Pak Samsul. Oh God, what should I do? Vino? Kebetulan banget gue bisa tanya dia. Tapi ini kan di rumahnya Vino. Yang ada kalau Bu Rani sampai lihat, Vino bisa kena masalah lagi. Vino nggak boleh lihat gue. Loh kok Mbak ngumpet? Siapa itu? Saya, Mas. Lo berdua ngapain di situ? Gue bilang jangan deket-deket. Maaf, Mas. Kita berdua baru masuk, jadi kita nggak tahu. Ya udah sekarang ngapain masih di situ? Pergi! Gue bilang pergi!
Udahlah. Gak jelas mereka. Syukur deh Vino cepet pergi. Sebenarnya banyak banget yang pengen gue omongin sama lo, Vin. Soal kafe, soal bebasnya ayah, soal orang yang mukul gue waktu itu, soal lo yang masih di Jakarta. Tapi kenapa justru di saat lo begitu dekat malah terasa jauh banget? Kayak ada jurang pemisah di antara kita. Kita gak boleh ketemu di rumah lo begini. Gue gak mau lo nanti malah langsung dikirim nyusul Satya. Mbak, mendingan Mbak tunggu di bar aja deh. Nanti kalau Mbak butuh apa-apa, Mbak tinggal bilang aja. Iya Pak, makasih. Capek juga ya, habis ngelesin anak-anak. Tumben banget ini, panas banget. Istirahat dulu aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Sonya udah terima baju-bajunya belum ya? Apa nanya langsung ke Dara aja ya? Nyetir yang bener dong, gak usah pakai nangis segala. Lo tuh kenapa sih gangguin gue mulu? Masalah tuh sama Bianca, bukan sama gue. Kenapa jadi gue yang lo gangguin? Hah? Lo lupa? Lo yang bikin gue babak belur. Ingat, lo pikir gue nyembuhin luka gak keluar duit? Hah? Aduh, udah deh please. Gak usah masalah itu lagi. Gue bisa ganti semua masalah lo yang kemarin. Tapi sekarang cash gue cuma ada 2 juta. Tapi di ATM lo masih ada yang lebih kan? Dan gue mau semua yang di ATM lo. Semua lo bilang? Iya? Kenapa? Lo gak suka? Iya, suka kok, suka. Gak apa-apa, ambil aja semua. Gitu dong kalau jawab, yang menang. Gak usah bikin gue emosi mulu. Mati gue kalau ATM gue dikurasi Danur. Kelewatan banget nih anak. Gue harus cari pertolongan. Aduh, mana ya HP gue? Siapapun yang gue pencet namanya ini, semoga nyambung. Please, please, please tolongin gue. Mana yang namanya Kak Dara? Mana sih? Sonya nelpon. Halo? Sonya? Sorry, kemarin bajunya aku kasih ke Kak Dara. Udah kamu terima? Aduh, si Danur ngeliatin gue mulu lagi. Nyambung gak sih nih HP gue? Kayaknya diangkat deh. Duh, tapi gimana caranya gue ngasih tahu gue lagi di Sandra? Halo? Sonya? Kok nggak dijawab ya? Apa kepencet kali ya dia? Masih nyambung. Woi, kenapa jadi lambat? Lo sengaja ya? Kok kayak suara Bang Danur? Ini yang nelpon Sonya kan? Iya bener, Sonya yang nelpon ini.
Gak mungkin. Pasti gue salah denger. Gak mungkin Bang Danur. Enggak kok, iya maaf. Ini gue refleks. Abis lo sih nakutin, makanya jangan serem-serem dong. Bawel lu. Jangan lawan gua. Gua bilang cepet ya cepet. Buruan tambah kecepatannya. Iya. Itu doang takut bener lo. Lo ngapain? Enggak kok, itu gue kalau takut emang jadi sakit perut gini. Udah cepetan cari ATM sepi. Kayak dekat sini ada deh. Awas ya lu sampai ngelawan gua. Gua nggak ragu-ragu nyakitin lo. Gak salah lagi. Itu bener suara Bang Danur. Bang Danur lagi ngapain sama Sonya? Sonya kamu di mana Sonya? Halo Sonya? Sonya kamu kenapa? Sonya? Halo? Ya, keputus lagi. Kenapa nih lagi HP gua? Aduh, mati lagi lobet. Kenapa ya Sonya bisa sama Bang Danur? Apa yang terjadi sama Sonya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Leon, kenapa kamu ngajak aku kesini sih? Udah, duduk aja. Oke, sini. Duduk dulu. Sekarang, tenangin pikiran kamu. Gak bisa. Gak ada waktu, Leon. Aku tuh kepikiran Laras. Laras ngapain sih nekat banget mau ketemu sama Tante Rani lagi? Ntar kalau dia lagi yang kena masalah gimana? Dara. Ingat, calm down. Kamu pemilik cafe DNA. Jadi keputusan buat ngambil tawaran Tante Rani atau enggak, itu di tangan kamu loh. Gak bisa, Leon, gak bisa. Kepala aku tuh lagi mumet banget. Kalau misalnya aku iyain Tante Rani, nanti Laras kena bulan-bulanannya Tante Rani. Tapi kalau aku tolak, nanti Laras lagi yang kena. Aduh, kenapa aku jadi serba salah kayak gini sih? Kan? Capek kan kalau nggak tenang kayak gini? Di sini. Tutup mata. Leon, kamu mau ngapain sih? Gak perlu. You trust me, right? Gimana? Enak kan? Mendingan sih. Maaf ya, Leon, aku panik kayak gitu. Udah, gak usah minta maaf. It's okay. Itu berarti kamu teman sejati. Kamu peduli sama teman kamu. Jadi sekarang you relax. Dan sekarang kita pesan makanan. Gak bagus loh kita pikir kayak gini, tinggal perut yang kosong. Tapi kan... Gak ada tapi-tapi ya. Ya, aku yang pesen. Anggap aja kayak mini surprise. Leon. Udah, stay here. Untung ada Leon di sisi gue. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Bianca seneng banget nih. Tante Rani beneran ngikutin semua apa yang Bianca bilang. Iya, Mami aja sampai bingung nih. Kenapa kok dengan gampangnya Tante Rani ngikutin cara kamu itu? Ran, ini kok Bianca minta aku kasih lihat message ini ke kamu. Kamu baca deh. Tar, ini Bianca menyarankan ke aku untuk mengambil alih kepemilikan Cafe DNA.
Trevor, itu dia. Aku juga gak habis pikir. Itu kafe kan kafe kecil. Uang receh buat kamu, Ran. Ngapain? Udahlah, gak usah dipeduliin. Diemin aja. Sorry ya. Bianca itu, anakku tuh suka kayak gitu. Ngasih ide tuh suka ngaco. By the way, Tar, I think that's brilliant. Dengan adanya saya menjadi pemilik kafe DNA, saya justru bisa menekan keberadaan Laras di sana. Dan saya pastikan, Laras pasti akan tersiksa. Iya. By the way, sampaikan ke Bianca, thank you so much for the idea. Dia luar biasa. Awalnya Mami pikir ide kamu itu nggak jelas nih. Beneran. Tapi makin kesini Mami pikir ternyata ide kamu itu bagus banget. Brilliant. Hebat kamu. Tante Rani aja nggak kepikiran cara seperti itu, Bi. Iya dong, Mi. Otak Bianca kan emang cerdas banget. Oh ya, Mi, gimana? Tadi Tante Rani kelihatannya seneng nggak? Tante Rani seneng banget lah pasti. Seneng? Iya. Dan dia sangat setuju dengan ide kamu itu. Tante Rani bilang katanya terima kasih loh buat ide yang brilian itu. Mami bangga banget sama kamu. Kamu benar-benar hebat. Bi, dengan seperti ini, Mami yakin Tante Rani itu akan semakin percaya sama kamu. Dan langkah kamu untuk ngedeketin Vino udah pasti tambah gampang. Emang itu tujuan Bianca, Mi. Gitu dong. Ini baru namanya anak kebanggaan Mami. Gak pernah menyerah, terus berjuang untuk ngedapetin apa yang kamu mau. Pokoknya kamu harus ingat, Mami akan terus support kamu sampai kamu berhasil. Pasti. Oke, Mi. OMG. Bi, kenapa? Enggak, Mi. Mami tunggu sini dulu ya. Ada teman Bianca di luar. Bianca mau keluar dulu. Bi, ngapain bawa minum? Bianca aus, Mi. Sorry. Gue nggak sengaja. Dara, ya ampun ternyata lo. Sorry, gue nggak sengaja. Bianca, lo ngapain di sini? Gak mungkin kebetulan kan lo? Pasti lo ngikutin gue kan? Sorry ya. Ini itu tempat umum. Jadi terserah dong mau gue yang datang kayak soalnya kayak siapa kayak terserah. Ya terus ini pasti lo sengaja kan? Jangan asal nuduh ya. Lagian gue mana tahu yang duduk di situ ternyata lo. Harusnya lo berterima kasih dong sama gue. Karena gue siram lo, hati lo jadi adem deh. Tadinya pasti lagi ketar-ketir kan, karena kafe DNA itu mau ditutup sama Tante Rani, mau diambil alih. Lo tau dari mana? Ya, adalah Bianca kan cerdas. Cerdas atau licik? Bedanya tipis, tau gak? Udah, gak usah ngomel-ngomel kayak gitu. Ntar keriputan loh. Iuh, tuh kan. Bawah mata lu tuh udah mulai keriputan. Mendingan lo treatment deh sana. Bianca tunggu, gue belum selesai. Apaan sih? Lepasin gak? Sekarang lo jelasin dulu, lo tau dari mana tentang kafe DNA? Ini gak usah kepo, cowok tuh cewek sih kasar sih, sakit banget. Apaan sih? Kasar banget. Jelasin dulu sama gue. Ini apaan sih? Lepasin tangan anak saya sekarang. Lepasin, atau saya panggil manajer sini. Lepasin. Sakit. Bi, kamu gak apa-apa? Ini ada apa sih sebenarnya? Tahu tuh, Bi. Kasar banget jadi cewek. Tadi tuh Bi nggak sengaja nyiram dia, terus Bi udah minta maaf. Terus dia marah-marah nggak jelas kayak gini. Bisa banget ya lo muter balikin fakta. Dasar licik. Kamu jangan ngehina anak saya ya. Hey, what's happening here?
Bianca? Di sini? Emang kenapa? Terserah gue dong. Leon, mendingan lu urusin dia cewek lo. Jangan gak punya etika. Bi, udah jangan diterusin. Ayo kita pergi. Oh iya, satu lagi. Allah sama si Laras itu bakalan dapat yang lebih parah. Ini tuh belum ada apa-apanya. Maksud lo apa? Lo nantangin gue? Lo nantangin kita? Hah? Apaan kamu main dorong-dorong? Udah, kamu jauh-jauh deh dari anak saya ya. Maaf ya Tante, tapi anak Tante ini yang keterlaluan. Harusnya Tante ngedidik dia, bukan malah marahin saya. Kamu tuh gak sopan sama sekali. Biarin aja, Mi. Terserah lo mau ngomong apa. Gue pastiin ya, lo bakalan nyesel. Karena gue bisa aja minta tolong sama Tante Rani buat ngelakuin apa aja yang gue mau. Ini tuh belum ada apa-apanya. Lo sama Laras itu bakalan dapat yang lebih parah. Ingat ya, lebih parah. Dewi. Itu tadi maksudnya apa? Mana sih Mama? Masa belum pulang juga? Oh my god. Kenapa lo masih di sini? Cepat pergi. Kamu main. Lo apaan sih? Lo sakit ya? Lo ngusir gue keluar? Udah deh. Pakai ngusir-ngusir gue segala, yang ada harusnya lo yang keluar dari sini. Ini rumah gue kok. Vin, I'm serious. You should go. Apaan sih lo? Enggak? Udah deh. Daripada lo bikin gue tambah emosi, mendingan sekarang lo keluar. Keluar. Vin, udah sana keluar. Vin, keluar. Vin, udah keluar. Vin, keluar. Vin, Keluar. lo lupa. You can be with one place with Laras. Bukan? Lo itu emang kaki tangannya nyokap gue. Ngapain sih lo ingetin mulu? Oh my god. Bekasnya dikit dong. Don't you get it? Peka. Lo tuh ngomong apaan sih? I told you. Lo nggak boleh satu tempat sama Laras. Itu perjanjiannya lo sama Auntie Rani, right? Iya, gue udah tahu itu. Sekarang lo ngapain ingetin gue lagi? I know. Come on, Vin. Lo lama banget sih ngertinya. Maksud lo? Laras ada di sini? Di rumah gue? Finally. Itu sekarang Laras di mana? Dia di bar. Udah 1 jam lebih, tapi Bu Rani masih belum pulang juga. Apa dia lagi ada urusan bisnis ya? Uh-oh. Big trouble. Vino kenapa malah diem sih? Hurry up, Vin. Lo harus suruh Laras pergi dari sini. Ras. Vino? Gue bener-bener kangen sama lo, Ras. Gue kangen apapun yang ada dalam diri lo. Cuman keadaan yang terus buat kita nggak bisa ketemu. Sebentar. Kalau gue samperin Vino, bakalan jadi masalah nggak ya? Ini kan rumahnya Vino. Anak buah Bu Rani pasti ngeliat dan bisa aja laporin ini.